Gue nggak pernah nyangka, malam itu jadi malam paling sial, dan paling angker, dalam hidup gue. Awalnya cuma iseng, cuma niat camping rame-rame di kaki Gunung Merapi. Gue bareng 5 teman kampus, bawa tenda, bawa gitar, logistik lengkap, dan niat buat menikmati alam. Tapi ternyata, ada batas antara menikmati, dan ngelewatin batas. Namaku Dika. Gue anak Jogja, udah biasa naik-naik gunung buat refreshing dari tugas kuliah yang gak ada habisnya. Tapi Merapi beda. Ada aura yang susah dijelasin. Kayak angin di sana tuh bukan angin biasa. Diam-diam, tapi nyusup sampai ke kulit. Malam itu, kita tiba di area perkemahan sekitar jam 5 sore. Lokasinya cukup sepi, cuma ada 2 tenda lain yang kelihatan di kejauhan. Sambil ngebangun tenda, kita masih ketawa-ketawa, belum ada firasat buruk apapun. Nah, pas abis maghrib, mulailah acara api unggun. Gitaran, mie rebus, dan cerita horor. Gue yang paling cerewet soal ginian. Gue seneng nakut-nakutin orang, apalagi kalau suasananya mendukung. Jadi ya, mulailah gue buka suara. Kalian tahu nggak sih? Katanya kalau di Merapi, ada yang sering nongol jam 2 pagi. Pocong Merapi. Tapi bukan pocong biasa. Katanya, mukanya gosong, matanya meleleh. Soalnya dia korban erupsi, tapi jasadnya nggak pernah ketemu. Temen-temen mulai pada diam. Tapi si Reza, yang dari tadi nyalain rokok sambil duduk nyender di batu, malah nimpalin. Tai luka. Masa pocong gosong? Kalau iya, suruh aja sekalian bikin sate. Semua langsung ketawa ngakak. Termasuk gue. Tapi entah kenapa, di sela tawa itu, gue ngerasa kayak ada yang ngeliatin. Serius. Dari balik pepohonan gelap di pinggir area camping. Awalnya gue pikir cuma halusinasi, efek dari cerita yang gue bikin sendiri. Tapi kemudian angin berhenti. Gitaran Reza mendadak fals. Api unggun kayak ditiup pelan-pelan, padahal nggak ada angin. Kok dingin banget ya tiba-tiba? Tanya Danu sambil meringkuk pakai jaket. Gue juga ngerasa, hawa berubah drastis. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang ngisep. Kayak napas pun berat. Terus, dari arah belakang tenda, gue dengar suara. Hihihihihi. Suara tawa. Tapi bukan tawa manusia. Serak, panjang, dekat. Semua langsung diam. Gitar dijatuhin. Api unggun mulai padam sendiri. Lu denger nggak barusan? Bisik Reza ke gue. Gue cuma angguk. Tenggorokan gue kering. Dan saat itulah, dari antara kabut tipis yang mulai turun, muncul sesuatu putih, tinggi, bungkus kain kafan. Dan dia meloncat. Pocong. Gue ngucek mata, mikir ini halu. Tapi teman-teman juga langsung berdiri, panik. Teriak. Anjing. Itu APAA. Gue pengen kabur, tapi kaki gue berat. Kayak ditahan. Pocong itu berhenti cuma 5 meter dari api unggun. Mukanya, ya Allah, gosong. Hancur. Matanya hitam legam. Cairan bening menetes dari kelopaknya. Dia nggak ngomong. Cuma ngelototin kami satu persatu. Gue nggak bisa gerak. Serius, kaki gue rasanya nyangkut di tanah. Bukan kayak takut biasa. Ini kayak ada yang neken dari bawah. Reza udah setengah gila. Dia ngumpet di balik tenda sambil komat kamit, bacain doa, yang bahkan gue yakin dia sendiri nggak apal. Danu dan Seno udah lari ke arah jalan setapak, ninggalin semua barang. Tapi gue malah berdiri kaku, berhadapan langsung sama si pocong itu. Dia nggak loncat lagi. Dia cuma berdiri. Bungkus kafannya udah sobek di bagian leher, dan di balik itu, kulit mukanya melepuh kayak habis digoreng. Matanya beneran meleleh. Tapi tetap bisa mandang gue. Nggak berkedip. Nafas gue berat. Dada gue sesak.
Waktu itu, satu-satunya hal yang bisa gue ucapin cuma satu kata. Maaf. Iya, gue minta maaf. Entah kenapa. Mungkin karena gue tahu, gue yang mulai. Gue yang nyebut-nyebut pocong gosong. Gue yang bercandain dia, dan sekarang, dia datang. Tiba-tiba, pocong itu bergerak. Tapi bukan loncat. Dia melayang. Pelan, tapi pasti. Gue langsung roboh, jatuh ke tanah, mundur sambil ngesot. Jangan deket-deket gue anjing. Suara gue pecah. Tapi dia nggak peduli. Makin dekat, dan makin dekat, sampai akhirnya, bletak. Sesuatu jatuh keras dari atas pohon. Suaranya kayak karung jatuh dari ketinggian. Gue nengok. Ada pocong lain. Astaga, ini yang satu lebih serem. Kain kafannya berdarah. Di bagian kepala, sobek. Kayak ada luka besar di ubun-ubunnya. Gue teriak sekencang-kencangnya. Dan semuanya gelap. Gue kebangun keesokan paginya. Badan gue kotor, baju gue sobek-sobek, dan kepala gue sakit banget. Reza duduk gak jauh, matanya kosong. Di sampingnya, Danu nangis sesegukan. Seno, nggak ada. Barang-barang kita masih berserakan. Tapi yang aneh, api unggun masih menyala. Padahal jelas-jelas tadi malam udah mati sendiri. Dan di tengah-tengah api, ada sesuatu yang dibakar. Pagi itu dingin. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang nusuk sampai ke tulang. Matahari udah naik, tapi kabut masih tebal di sekitar area perkemahan. Aneh. Biasanya jam segini, Merapi udah terang. Gue duduk di atas batu, masih gemeteran. Kepala berat, kayak habis ditonjok semalam suntuk. Pikiran gue muter ke kejadian semalam. Pocong, 2. Loncat, melayang. Dan suara itu, tawa cekikikan yang masih terngiang di telinga gue. Sen, mana Seno? Gue nanya pelan. Reza cuma geleng lemas. Nggak tahu. Semalam dia ikut lari bareng gue, tapi pas gue nengok, dia udah nggak ada. Danu masih duduk meluk lutut, kayak anak kecil. Matanya bengkak. Gue denger dia teriak, tapi terus kayak diseret. Gue nggak berani balik. Kami semua diam. Lama. Akhirnya kita mutusin buat beres-beres dan turun. Tenda dilipet seadanya, barang-barang ditinggal. Kita cuma pengen cepet cabut dari tempat terkutuk ini. Pas jalan turun, yang bikin bulu kuduk gue makin berdiri adalah kita turun berlima. Tapi, waktu gue nengok ke bayangan panjang yang jatuh di tanah, ada 6. Gue nahan napas. Mastiin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bayangan. Gue ngelirik pelan ke belakang. Yang paling belakang, jalan agak pincang. Jalannya aneh, kaku. Kayak kaki diikat. Gue bisik ke Reza, lo ngitung, kita ada berapa? Reza ngelirik gue pelan, mukanya pucat. 5, katanya. Bayangan kita ada 6, jawab gue. Dan pas Reza nengok ke tanah, terus matanya naik pelan ke sosok di belakang Danu. Dia langsung nyumpah pelan, ya Allah. Sosok itu, Seno. Tapi mukanya pucat banget. Bibirnya biru. Dan yang paling gila, lehernya bengkok. Gue langsung narik bahu Danu, cepet jalan. Jangan nengok belakang. Reza udah mulai baca ayat kursi pelan-pelan sambil jalan cepat. Danu masih bingung, tapi akhirnya nurut. Kami lari. Lari sekencang mungkin sampai kaki hampir copot. Nafas ngos-ngosan, kepala muter. Dan selama kita lari, suara cek-cek-cek dari belakang makin nyaring. Kayak kain diseret di tanah. Pas sampai pos base camp paling bawah, kita udah kayak orang gila. Penjaga pos langsung nyamperin. Kalian, dari atas? Tanya bapak itu, heran. Bukannya kemarin cuma berempat yang naik? Gue nganga. 4? Gue nengok ke Reza. Reza nengok ke Danu. Kami turun berlima.
Tapi katanya, cuma 4 yang naik?